Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kita dari kelompok 1 mata kuliah pemahaman peserta didik akan melakukan presentasi yaitu tentang topik 5. Nah, untuk anggota kelompok 1 yang pertama Anisatul Hidayatullah, Ayu Puji Astuti, Hilmi Raffi, Laili, Nailis, Sinta Arfiani, dan Reza Aditya. Baik, yang pertama yaitu studi kasus. Pada saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali murid kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluh dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengajar pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di mata pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, berdasarkan analisis tersebut, kita bisa memperoleh tujuan pembelajaran yang ada. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, bagaimanakah asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Anis. Baik, pertanyaan pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Berdasarkan hasil hipotesis dari kelompok kami terhadap analisis studi kasus tersebut, yaitu dengan gaya belajar Diana tipikal auditory, 2, gaya Diana belum bisa membaca. Caranya dengan memeriksa, mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dari proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik tersebut saat mengikuti pelajaran. Yang kedua, menyelidiki, mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dari proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap mencari alternatif penyelesaiannya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami untuk kasus pada keadaan Diana, jenis penilaiannya yang digunakan adalah produk assessment dan self-assessment. Produk assessment adalah suatu proses penilaian keterampilan dengan cara membuat suatu produk tertentu. Self-assessment adalah dilakukan oleh siswa itu sendiri maupun guru yang bersangkutan dalam kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas. Terakhir, jenis asesmen juga bisa dalam bentuk penilaian sikap dan penilaian dengan basis kelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nailis. Ya, Mbak Nailis. Baik, untuk selanjutnya, untuk penerapannya bisa menggunakan tes lisan. Tes lisan merupakan salah satu yang digunakan dalam penilaian aspek pengetahuan. Tes lisan merupakan oral test di mana jawaban atas pertanyaan yang diajukan menuntut siswa memberikan jawaban secara lisan. Pelaksanaan tes lisan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik.
Dalam tes lisan, memungkinkan secara terperinci. Kemampuan dalam berbicara sangat diperlukan dalam tes lisan. Yang kedua yaitu jenis asesmen apakah yang akan diberikan kepada siswa Anda tersebut. Jelaskan pertimbangan Anda. Jenis asesmen yang diberikan pada siswa tersebut adalah asesmen formatif. 3 instrumen yang digunakan dalam asesmen formatif ialah 1. Asesmen kompetensi minimum, 2. Survei karakter, dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Untuk pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ayu Puji Astuti. Baik, dalam kasus ini Diana belum terbiasa untuk diatur dan dibimbing oleh guru dikarenakan sudah lama belajar di rumah. Yang di rumah semestinya diberikan motivasi untuk belajar mandiri, namun dengan profil tersebut bisa disimpulkan Diana kurang diberikan arahan dan motivasi belajar oleh orang tuanya. Dalam asesmen yang akan kami terapkan ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, survei karakter. Dengan mengetahui karakter Diana secara menyeluruh, guru bisa menangani dengan cara-cara khusus agar Diana mau belajar dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik bersama teman-temannya. Kedua, survei lingkungan belajar Diana. Survei di kelas ataupun di lingkungan tempat tinggalnya yang dapat memotivasi Diana untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, survei kompetensi minimum dengan cara mengembangkan kapasitas diri Diana untuk berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Kesimpulan yang dapat ditarik dari asesmen yang kelompok kami desain dan lakukan yaitu asesmen yang digunakan untuk kasus tersebut adalah asesmen kompetensi minimum dengan cara mengembangkan kapasitas diri Diana untuk berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian survei karakter dengan mengetahui karakter anak secara menyeluruh, guru bisa menangani dengan cara-cara khusus agar Diana mau belajar dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik bersama teman-temannya. Survei lingkungan belajar survei di kelas ataupun di lingkungan tempat tinggalnya yang dapat memotivasi anak untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sinta. Saudari Raffi, Hilmi Raffi. Saudari Raffi. Oke, Mas Raffi, silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah informasi tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Kami peroleh dari sumber yang pertama http://nafsulmutmainah.blogspot.com/2017/02/teknik pengetahun melalui .html. Yang kedua, https://www.jujungnomic.com/blog/assessment. Yang ketiga, https://hasilun.kemendikbud.go.id.akm/akm/front page/detail. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, presentasi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 5? Kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Bentar, Mbak. Silakan Mas Boleh di-share lagi, Rizky. Mbak? Boleh di-share lagi, Mbak?
Dari slide berapa, Mas? Dari awal coba, Pak. Oh, dari awal. Mate. Atas lagi, Mbak. Pak Ketoy. Nah, udah. Bentar, Mas. Pak Ketoy. Bentar ya. Siap. Eh, langsung Mas ya. Siap. Monggo silakan. Oke, ya, perkenalkan nama saya Lutfi Hakim. Di sini saya ingin menambahkan saja di dalam penanganan khususnya studi kasus pada yang ditekankan pada Diana. Dalam merumuskannya kita perlu adanya hubungan kepada orang tua dan teman-temannya apa yang sedang dihadapi maupun apa yang dihadapi Dian tersebut gitu. Jadi perlu adanya Komunikasinya tidak hanya komunikasi tidak hanya dilakukan gurunya saja dengan ya, Mas, gurunya saja, dengan tapi orang perlu tua dilakukan dan teman-temannya. dan teman maupun orang tua yang di rumah seperti itu. Ya, Agar bisa terima, Mas, masukannya. agar nantinya bisa ketemu apa solusi dan apa yang akan diharapkan oleh guru tersebut seperti itu, Mas. Sehingga kan bisa lebih maksimal ya, Mas, ya, karena ada sumber Betul selain belajarnya. dari guru, juga dari Sumbernya orang tua dan dari temannya. ya. Itu, Mas. Baik, terima kasih. Oke. Adakah yang lain mau bertanya? Saya masih benar. Jadi silakan Mbak Maulida. Monggo silakan Mbak Maulida. Bagaimana cara guru agar Diana dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan maksimal? Baik, terima kasih Mbak Maulida, perwakilan dari kelompok 4 atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab bagaimana cara guru agar dia mengikuti pembelajaran dengan baik dan maksimal. Kalau menurut saya sendiri, cara guru dalam mengoptimalkan pembelajaran agar Diana lebih baik dan optimal dalam mengikuti pembelajarannya adalah dengan cara guru memperbanyak kegiatan yang bentuknya dalam bentuk kinestetik, di mana model pembelajaran kinestetik sendiri itu mengutamakan pada aspek kegiatan yang mengoptimalkan keterampilan dan juga pengetahuan dari Diana tersebut. Karena dalam studi kasusnya tadi, Diana adalah kurang dalam aspek membacanya. Yang kedua adalah Diana mengalami mode pembelajaran di mana gaya belajarnya sendiri, gaya belajar yang tipikal auditory. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Nailis. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah cukup. Oke. Baik, kita tutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut, Mas.